Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di Mushola Al-Falah pada siang hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang dimana kita bisa keluar dari zaman seperti sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Imam Mudin, dan yang saya hormati Bapak perwakilan dari MPM Bapak Ahmad Ma'ruf, dan yang saya hormati juga Ibu Yuli dari Ketua Gading, dan yang saya banggakan ibu-ibu semua dan bapak-bapak adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama saya Radenara Khairunisa selaku pembawa acara. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama memulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan dari Ibu Yuli selaku Ketua Gading. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bu Ketua ya? Masuk TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan Pak Imam, Pak Ma'ruf, dan teman-teman anggota grup Gading. Saya ucapkan juga atas kehadirannya untuk pada hari ini yang akan mengadakan kumpulan untuk apa itu? Asal untuk membagi bangsa yang bukan bahasa ya. Dan juga saya ucapkan sekali lagi kepada pengurus dan lagi sebelumnya kita minta maaf karena acaranya juga agak mepet, jadi undangannya juga yang mendadak ya. Tapi alhamdulillah teman-teman semua hampir 75% hadir. Demikianlah sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Ibu Yuli. Untuk selanjutnya sambutan dari perwakilan MPM yang akan diwakilkan oleh Bapak Ahmad Ma'ruf. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, mohon izin Pak Imam. Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya maju ya, biar enak. Jadi gini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kehadirannya Pak Imam Mudin, teman-teman dari relawan juga dari Prodi IE serta teman-teman pengurus dan anggota Gading. Untuk acara hari ini kita belum bersama lagi dengan Ngaglik ya, tahun kemarin dengan Ngaglik, jadi cukup ramai. Tapi karena ini
sebenarnya masih juga ada potensi COVID, maka kita batasi saja khusus Gading. Lalu yang Ngagrik nanti ada sendiri, dan sore nanti kami juga MPM bersama dengan teman-teman di TPST Piungan, tempat pembuangan akhir sampah, dengan 300-an para pemulung di sana. Ya, kita bisa bersama-sama seperti ini, kita syukuri. Yang pertama tentu kita sudah lama nggak ketemu Gading. Jadi monggo nanti setelah Ramadan ini kita lakukan pertemuan rutin, termasuk teman-teman yang dulu pengen belajar, Bapak Ibu yang belajar gamelan. Itu kalau bisa setelah Syawal kita mulai, nggak apa-apa, tinggal janjian. Bisa tak, Mas? Bisa? Waduh. Ya, nanti latihan, itu ya, latihan, ada guru pembimbing, waktunya tolong disepakati. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pertemuan rutin tetap kita lanjutkan. Insya Allah mulai bulan Mei ya, nanti Mei kita rutinkan sesuai jadwal. Minggu keberapa Bu Yuri? Minggu ketiga ya. Minggu ketiga kita pertemuan rutin. Ya, pertemuan rutin, nanti acaranya apa? Tetap ada pertemuan. Lalu kalau ada 1-2 yang ngisi materi boleh, seperti hari ini hadir Pak Imam ngisi materi. Jadi ngisi materinya itu menyesuaikan jadwal kita. Ya, jadwal kita, bukan kita menyesuaikan pengisi materinya. Itu ya. Jadi kelompok ini terbuka untuk kerjasama dengan banyak pihak agar kita bisa tambah ilmu. Ya, tambah ilmu, tambah sedulur, tambah jaringan. Tadi saya juga ngobrol Mas Nur Sahid, Mas Nur Sahid ini sebelahnya Pak Afif. Sering ketemu dan Pak Afif kan ASEAN. Dengan teman-teman prodi yang lain juga bisa ketemu. Kemudian terakhir dari saya, tentu dalam Ramadan ini Bapak Ibu yang sudah membiasakan Ramadan dalam bentuk puasa, mari kita teruskan. Mungkin nanti waktu Syawal ya, Syawal kita usaha untuk puasa Syawal gitu ya. Waktunya agak longgar, tidak harus berurutan gitu ya, dituntaskan. Yang kedua, kita tahu kalau Ramadan ini pasti sregep neng masjid musola, gitu, itu harus hari biasanya. Nanti setelah Ramadan, ya itu sholat ya tetap dilanjutkan neng musola, neng masjid. Kalau belum bisa yo, tahun kapan? Tapi paling tidak sehari ikut jamaah minimal sekali, ya. Gading itu. Nah ini apa? Kemudian yang lain adalah teman-teman sekalian, kita silaturahminya tetap dieratkan ya. Anggota kita, kalau ada anggota yang warga yang belum masuk, belum gabung, teman-teman semua tetangga atau diajak aja gabung ya, sehingga nanti misalnya bulan Mei udah ada pertemuan lagi ya toh. Nanti kalau tambah banyak ya enggak apa-apa, yang penting rutin. Maka kemarin saya ngobrol sama Bu Yuli, Bu Endang, ini yang dapat yang sering rutin ketemu. Nah, nanti kalau yang rutin itu ada 100 ya nanti bikin parsel 100. Jadi memang prioritas yang rutin ketemu. Kemudian nanti saya sampaikan ada bingkisan parsel ini dari Lazis Muhammadiyah. Lazis Muhammadiyah itu lembaga amal zakat infaknya yang dikelola oleh organisasi Muhammadiyah. Alhamdulillah hari ini kita ada bingkisan lebaran yang dus ini dari Lazis 25. Kemudian yang isinya nilainya sama, isinya beda tapi nilainya sama, itu disumbang dari Bu Listiartiti, kemudian Pak Imam, beberapa lain yang tidak perlu disebut. Jadi semakin kita banyak teman, semakin banyak yang bisa bersama dengan kita. Dari saya, dan terima kasih sekali lagi Pak Imam atas kehadirannya dan nanti motivasinya. Yang jelas nanti saya berharap, karena ini juga riskan ya, karena hanya tas kresek bawanya nanti yang sepeda motor, karena ada kejadian dulu yang bawa parcel walah tumpah dan walah jadi kacau. Dan kalau perlu plastik ada double masih ada.
jadi itu untuk buka. Saya kira itu ya, saya kembalikan ke Mbak Rara. Terima kasih kepada Bapak Maruf atas sarannya. Untuk memulai acara selanjutnya inti kepada Bapak Imam Udin, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum Ibu apa sehat setuju nggih? Ya, tinggal pasuryanipun cemerlang menika. Lah sing putri ayu-ayu, sing kakung bagus-bagus. Pertama kita menyampaikan syukur kita dan Allah Taala pada hari ini bisa ketemu hadir di tempat ini ya, tempat yang sangat apa ya, menyimpan banyak kenangan cerita ya, kebersamaan. Jadi penting ya, bersama itu penting. Bapak ya, kita menaiki untuk undangan saking pengurus, Pak semangat. Sebab kalau kita berkumpul ada apa ya, ada rasa persaudaraan, saling berbagi ya, saling memberi semangat, itulah motivasi, itulah hidup ya, hidup kita itu jadi lebih bermakna. Nah, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan orang yang silaturahmi dapat dua keutamaan, satu umurnya dipanjangkan, yang kedua rezekinya dimudahkan ya. Terbukti enggak ini rezekinya dimudahkan? Nah, kita ini parsel kita harus ada kotaan ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, jadi kegiatan kita tentang peningkatan kapasitas literasi keuangan syariah ya, untuk gading ya, untuk keluarga gading. Jadi masalah keuangan syariah ini itu hal yang perlu kita pahami agar supaya apa? Agar supaya itu tepat dalam bertransaksi keuangan, gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar supaya itu terhindar dari hal-hal yang tidak semestinya dilakukan ya. Nah, beberapa hal ya yang perlu kita perhatikan kaitannya dengan masalah uang dan keuangan syariah ya. Kemarin kita sudah jelaskan tentang prinsip keuangan syariah. Sekarang kita coba lihat beberapa hal praktis bagaimana kita itu bertransaksi. Pertama ya, kaitannya dengan memperoleh uang ya. Atau betul Bu, betul ya? Nah, betul tanggal jumlahnya pinter betul. Lah, itu kita perlu dengan baik. Apa? Jangan diuap, jangan dikucel-kucel. Contohnya ini saya belum betul. Adalah identitas kita, ya tak? Identitas kita sebagai mata apa? Ya, nah ini harus kita harus kita jaga. Karena apa? Karena membuat uang ini juga biaya. Jadi jangan diuel, lah betul contohnya nak uel nah, yang rapi masukkan hidung ya, dimasukkan. Masalah beberapa hal yang perilaku menggunakan uang yang tidak bisa, misalnya uangnya ya di apa, megangnya ucel-ucel, kemudian apa, robek gitu. Kalau robek akhirnya apa ya, tidak aku gitu. Terus yang lainnya air gitu. Kalau kena air ya, kalau robek artinya nah, laku juga. Nah,
harus kita perlakukan dengan baik agar supaya apa? Supaya sadar itu jadi lebih lama. Itu kita membantu pemerintah jangan sampai uang ini umurnya pendek. Jadi umurnya itu kalau sudah rusak ya akhirnya terus ditarik, terus diganti dengan yang baru. Ya, nah itu makanya sebagai masyarakat ya pandai dalam menggunakan ya. Terus kedua, nah ini apa ini Bu? ATM ya, ATM ini. Nah, menggunakan ATM juga harus hati-hati. Pertama ya, jangan sampai hilang. Ya, kalau sampai hilang, ketemu orang yang tidak menjawab, akhirnya kita bisa hilang nanti, bisa habis. Ya, itu. Jadi sampai hilang. Terus yang kedua, jangan sampai rusak. Ya, jangan sampai ketekuk, jangan sampai robek, ya. Itu jadi dijaga. Itu karena di dalam ATM ini ada datanya. Gitu, ya. Nah, itu. Jangan sampai rusak, jangan sampai robek, gitu ya. Nah, itu. Terus yang ketiga, nah kaitannya penggunaan data. Ya, ibu-ibu, bapak semuanya ya. Sekarang ini ada yang namanya kegiatan keuangan. Ya. Ada banyak orang baik di Indonesia itu, ya. Banyak orang baik termasuk bapak ibu semuanya, insya Allah baik-baik semuanya, ya. Tapi ada yang juga tidak baik. Nah, kadang-kadang mereka memanfaatkan itu mencuri data, ya. Lah mencuri data, ya. Ada yang lewat transaksi pada saat melakukan transaksi debit, masuknya melakukan transaksi, ya. Itu sering data diambil. Nah gitu. Termasuk maaf ya, misalnya seringkali kita ada yang ulang tahun, sering gimana Bu? Ibu bapak mengucapkan selamat ulang tahun, ya. Ini asmanya Mas Hasan, ya. Mas Hasan, selamat ulang tahun Mas Hasan. Semoga umur, ya. Nah, senang nggak? Ya dikasih selamat, senang nggak? Nah, tapi sebenarnya di balik itu ada potensi datanya itu diambil orang. Data apa kira-kira? Tanggal lahir, ya. Biasanya orang itu menentukannya itu pakai apa? Tanggal lahir. Sekarang zaman ya, begitu ada yang ulang tahun, konconya sekolah ya, RT mulai selamat apa ya, seneng. Tapi pada itu juga buka informasi kita itu tentang tanggal lahir kita itu. Nah, tinggal mencari data keuangannya, dan nanti punya dia buat yang palsu, ya. Pinnya sudah dia itu di tanggal ya, makanya saran kita sebaiknya pin ya itu TN itu kalau serius diganti biar apa? Mencegah, meminimalisir ya kemungkinan ada penyalahgunaan. Jadi ya, oke. Yang berikutnya mengambil uang pada saat mengambil di ATM. Seringkali kita harus hati juga, ya. Seringkali orang yang pura-pura di situ tuh sepertinya itu membantu kita. Ya, ibu ada kesulitan, saya bantu. Maka jangan sampai, pokoknya data kita tuh jangan sampai hilang, karena orang lain. Ya, kita sendiri. Terus yang lain misalnya apa? Nah, kadang-kadang pada saat mau masuk kartu ATM itu sudah ada kameranya. Nah, makanya sebelum dimasukkan itu diacak dulu ya. Dulu dinetralisir, kemudian dimasukkan ya. ATM
pinnya ubah secara periodik biar nah begitu. Ada beberapa model ya pencurian data ya. Itu ada namanya apa ya, card screaming, ada P ya, itu model ya. Mereka saat mereka ada orang yang bertransaksi di apa di debit kartu kredit ya. Ibu apa ada nggak yang suka transaksi pakai kartu kredit? Oh, enggak. Tapi ada ya. Ada itu. Sama saya itu masuk jurnal ya. Banking nggak punya. Hati-hati. IT memberi fasilitas kemudahan ya bertransaksi, ngirim uang ada, yang penting asal ada uang. Itu ya. Tapi juga hati, kenapa menyangkut data, begitu data kita ketahui ya itu dengan mana kita bagaimana kita bertransaksi menggunakan apa ya. Jadi kartu apanya dijaga, jangan sampai hilang. Kalau hilang gimana Pak? Ya, harus buat lagi. Kalau buat lagi harus lapor polisi. Ya, itu jadi dijaga, jangan sampai hilang, jangan sampai rusak, jangan sampai robek. Kita terus kita juga nah kemudian pada saat transaksi kita masuk ke apa ke bilik ATM-nya juga kita perhatikan lingkungan sekitar ya, sampai ada orang yang mencuri. Kalau ibu bapak sekiranya repot ya mungkin bisa diantar sama ya, sama temennya ya, jangan sampai dalam keadaan yang kita nanti di kira uang dan kira ada yang perlu ditanyakan nggak? Ada. Oke, baik, nanti silakan tanya. Kita lanjutkan tentang beberapa skema pembiayaan syariah ya. Jadi di dalam keuangan itu cirinya salah satu tidak ada riba di situ ya. Ada riba, ada mesir, ada roh, ada ngarap ya. Intinya sebenarnya adalah bagaimana uang digunakan dengan baik untuk kegiatan ekonomi secara maksimal. Nah, salah satu ya penggunaan uang yang tidak baik itu misalnya apa? Misalnya skemanya piutang, tapi di situ dipersyaratkan tidak boleh istilahnya namanya ya rentenir ya. Kalau dengan tambahan lupa apa kok nggak boleh ada karena piutang itu adalah itu logikanya orang yang membutuhkan bantuan sampai dieksploitasi ya, jangan nggak boleh ada tambahan. Kalau tambahan namanya riba, selalu berburu, jangan sampai ada tambahan gitu ya. Kalau ada jangan kemudian mendung, nggak boleh ya, nggak boleh. Pak, kalau gitu kalau punya uang, kalau uang mau bertambah boleh nggak? Boleh nggak? Uang saya punya uang, Ibu Sinten ya sekalipun Bu, Bu Prapti, nah, Bu Prati kagungan Arto 1 miliar mamanipun. Nah, bisa nggak 1 miliar bertambah? Boleh nggak? Misalnya skemanya jangan hutang piutang
tapi skemanya pembiayaan. Ya, uang itu untuk apa? Beli tanah, untuk buka warung, gitu, untuk usaha lele misalnya. Nah itu, jadi ini bedanya, ya. Bedanya dengan yang tadi. Kalau tadi hutang latar belakangnya kalau menolong jangan ada tambahan. Itu masa orang sedang kesulitan kok malah tambah beban, ya. Begitu. Jadi harus jelas transaksinya itu utang piutang atau pembiayaan. Memang bisnis ya bisnis, ya bisnis. Macam-macam tadi, ya itu antara riba dan bukan riba. Jelas ya. Itulah nggak mengharamkan riba karena apa? Karena di balik utang piutang itu adalah tolong menolong, ya. Sikap orang yang berhutang harus ada niatan. Sikap orang yang dihutangi yang diperlonggar. Kalau ada orang minta tolong ya tolong semampunya. Ya, jelas ya. Jelas. Kemudian yang berikutnya, Islam transaksi Islam itu tidak dengan adanya unsur main goror, ya, ketidakpastian, spekulasi. Apa maksudnya ini? Nah, maksudnya adalah agar saya ya jangan unsur spekulasi. Ya, Ibu sekarang ini bahwa Ibu mungkin sedang mati ya berita tentang apa? Crazy rich itu. Ngertos ya, trading ya, kodomo atau Fahrenheit, gitu. Yang jelas itu adalah permainan gambling, gitu. Yang rugi banyak nggak? Nah, enak nggak? Enak. Masa kita kaya di atas orang lain? Nggak, itu namanya. Ya. Tapi bisa, ya namanya permainan. Ini dugaan saya baru saya pada mereka demonstrasi, wah diperlihatkan bisa dapat tiba pas simulasi, untung akhirnya orang termotivasi, wah mau oke 1 juta, ada yang 100 juta, ada yang 500 juta, dapat untung seperti yang dicontohkan pas simulasi. Ternyata setelah permainan mungkin nggak mesinnya itu dirubah, mungkin namanya aja punya sendiri. Saat simulasi permainan sendiri, real diwale. Wah, tadi pas permainan simulasi tadi, untuk pas dengan sungguhan diputar diganti mesinnya. Gitu. Yang terjadi apa? Nah, bukan salah. Itulah yang terjadi sekarang ini. Itulah yang tidak diinginkan dalam transaksi keuangan syariah. Jadi harus jelas uang ini untuk apa? Usaha lele, usaha bakso, usaha perkebunan, jelas. Harus peruntukannya, nggak boleh abu-abu. Pokoknya gampang lah, harus jelas. Hitungannya kudu jelas. Usahanya untuk apa? Ya, termasuk jenis transaksi. Jangan sampai transaksi yang melanggar aturan, norma, etika. Misalnya apa? Biaya untuk membuat perusahaan mercon. Nah, itu orang nggak boleh atau ya? Nggak boleh buat mercon itu, begini loh. Atau usaha untuk apa? Misalnya ternak babi misalnya kan nggak boleh bilang itu. Jadi harus jelas. Uang itu harus benar-benar menerapkan, semuanya harus sama-sama. Tidak boleh ada penyalahgunaan uang. Kalau seperti itu maka hidup ini jadi buyut, hidup ini jadi bahagia sejahtera. Enggak. Nah, itulah yang kita. Jadi sebenarnya keuangan syariah itu
model keuangan yang aneh-aneh, tidak, malah justru keuangan syariah itu keuangan yang normal. Harusnya seperti itu. Kalau nggak seperti itu malah aneh. Itu ya. Nah, sekarang kalau ada yang bertanya silakan. Iya, matur nuwun. Hitungnya dari prosentase dari keuntungan atau prosentase dari jumlah pembiayaan. Bu Apri, nah, Bu Apri. Jadi presentasi ini adalah presentasi pembagian keuntungan, ya. Pembagian keuntungan persentase dari zaman dari pembiayaan harusnya ya yang betul. Sehingga nanti hitungannya di akhir periode jadi ya, pinjamannya bulan Januari, ngitungnya bulan Desember, pembagiannya berapa misalnya 5%, 10%. Di akhir periode misalnya untungnya 100.000, berarti masing-masing dapat berapa? 50.000, harusnya seperti itu. Ya, seperti itu. Cuma ya, ini sedikit catatan ya. Di tempat kita budaya kita itu berbentuk sikap apa ya, saling mempercayai ya. Betul ya, ini yang seringkali perlu kembangkan budaya untuk bagaimana kita dengan benar, dengan jujur itu. Yang terjadi apa? Yang selama ini sering muncul itu ya, kalau usaha kita tuh tidak untung, kita melaporkan ke BMT misalnya apa? Kita tidak untung. Tapi kalau dapat untung, nah kadang-kadang yang untung orang lapor, nah rugi lapor. Nah, yang betul gimana harusnya? Untung rugi lapor. Nah, ya. Kalau untungnya, kalau begitu, selama ini terkesan kok beban biasa di lembaga keuangan kok tinggi, di samping skala ekonominya mungkin masih kecil, juga biaya operasionalnya misalnya ya itu juga biaya dampingi bagaimana itu berkembang sehingga usaha apa biaya pendampingan inilah yang seringkali meningkatkan biaya operasional sehingga bukan pada di hasil tadi. Jadi gitu Bu, seharusnya kayak gitu. Nah, ya pengembangan keuangan syariah itu lepas dari upaya dari pembinaan orang-orang itu yang penting, menumbuhkan keras inovasi sama itu, makanya bisnis syariah adalah kebersamaan, partnership. Kalau dari sini partnership bersama kita bersama secara bersama. Lah lembaga usaha yang Islami itu sebenarnya adalah kooperasi. Kooperasi sangat Islami sebenarnya, ya betul ya. Kita kira-kira sudah berkembang belum kooperasi? Belum ya, padahal itu undang-undang itu kooperasi, di Undang-Undang Dasar 45 kooperasi. Cuma sayangnya budaya masyarakat itu belum ya tumbuh. Karena di Undang-Undang itu luar cukup besar ya, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik begitu, masih ada satu lagi kalau ada. Cukup ya?
Baik, saya kira demikian besar apa keuangan mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang jelas ya, keuangan syariah itu akan wujud kita punya duit. Ya, gimana biar kita punya duit, Bu? Bekerja. Bekerja, semangat kerja. Kerja adalah ibadah. Semua aktivitas kita termasuk kita menyiapkan ibadah, maka kita berpahala di hadapan Allah. Utama, itulah penting bagaimana kita hidup. Ini bagian dari ibadah kita kepada Allah, masuk memperbaiki kehidupan kita. Ya, demikian. Terima kasih. Maaf kalau ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.